Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah sholli wa sallimu tasliman katsira amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang kami hormati, rahimakumullah. Semoga Bapak dan Ibu semuanya sehat walafiat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya ingin menyapa para jamaah sekalian tentang bagaimana ibadah kita selama ini dalam menjalankan puasa. Kita semua tahu bahwa puasa itu sebuah kewajiban bagi kita. Ada pernik-pernik yang perlu kita ketahui juga, antara lain tentang perlukah kita itu melaksanakan sahur, apakah itu wajib atau hukumnya bagaimana. Jamaah rahimakumullah, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad melalui Sa'id Al-Khudri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asahuru akhlatu barakah fala tad'uhu walau an tajra'a ahadukum ajra'atan mimma'in fa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal musahhirin. Rawahu Ahmad. Dari Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahurlah kalian, karena makan sahur itu mengandung barokah. Maka janganlah meninggalkan walau kalian hanya meneguk seteguk air. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersolawat atas orang-orang yang melaksanakan sahur. Ditilik dari hadis tersebut, maka sahur itu merupakan ibadah yang mengandung barokah, sehingga apakah kita akan meninggalkannya, tentu kita akan meraih barokah sebanyak-banyaknya, sehingga kita dalam berpuasa ini diawali dengan makan sahur. Adakah faedah, adakah hikmah yang dapat dipetik dari makan sahur itu? Sesuai dengan hadis yang tadi disebutkan bahwa sahur itu ada barokahnya. Kenyataannya di dalam masyarakat kita ini sering-sering keikhlasan menjalankan ibadah puasa ini dipengaruhi oleh ibadah-ibadah penyerta yang lain. Kita berpuasa, tetapi ketika kita lupa atau kemudian ada hambatan untuk tidak makan sahur, maka kita menceritakan kepada teman kita, ya saya itu tadi pagi tidak sahur. Kenapa harus diceritakan kepada orang lain? Nah, dengan diceritakan kepada orang lain itu menunjukkan sahur itu ada
pentingnya jika kita itu berpuasa, maka ibadah sahur itu menjadi penting. Karena memang ada barokah yang dapat kita ambil dari situ. Kalau seandainya kita itu tadi pagi sahur, maka tentu kita tidak akan menceritakan mengapa kita tidak sahur. Yang kedua, bahwa ketika kita itu makan sahur, maka sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad tadi, kita mendapatkan sholawat dari Allah dan malaikat-malaikatnya. Sehingga jika kita itu mendapatkan sholawat dari Allah, tentu akan mendapatkan kebahagiaan. Akan mendapatkan kebahagiaan di kelak kemudian hari. Artinya kita besok akan disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan hikmah yang ketiga, kita tahu bahwa yang dianjurkan berpuasa itu bukan hanya umat Islam saja, tetapi ada Yahudi, ada Nasrani, ini juga mendapatkan perintah untuk berpuasa. Tapi apakah puasanya orang Islam itu sama dengan orang Yahudi? Tidak sama. Salah satu yang membedakan adalah sahur itu. Karena orang Yahudi kalau berpuasa itu tidak sahur. Sehingga umat Islam oleh Rasulullah itu dianjurkan untuk membedakan antara puasa umat Islam dengan puasanya umat Yahudi. Apa yang membedakan adalah sahur. Demikian tentang ilmu sahur. Bagaimana melaksanakan sahur itu? Apakah kita tergesa-gesa atau kita santai-santai, dan kapan kita menghentikan sahur? Ini Rasulullah memberi arahan kepada kita, sahur itu diakhirkan waktunya. Tidak terlalu malam, tapi juga tidak terlalu mepet dengan waktu subuh. Nah, untuk membatasi antara sahur dengan waktu subuh itu ada antara jeda waktu, yaitu biasa disebut dengan imsak. Imsak itu artinya menahan. Ini ada beberapa pendapat tentang imsak. Bagaimana hukumnya imsak itu, apakah wajib atau sunnah atau yang lain? Ini membutuhkan waktu tersendiri, waktu khusus untuk membahas tentang imsak. Tetapi ada sebuah rambu-rambu yang perlu kita pahami. Antara sahur dengan waktu subuh itu antara 10 sampai 15 menit, atau kira-kira kalau kita itu membaca 50 ayat. Ya bukan ayat yang panjang, tetapi ayat-ayat yang sederhana saja. Sehingga dalam sebuah riwayat diceritakan Bilal itu mengatakan, makanlah sahur, sampai Ummi Maktum memandangkan azan. Nah, azannya Ummi Maktum itu adalah azan subuh, sedangkan azannya Bilal itu azan qabla subuh. Maka jeda antara waktu itu adalah disebut imsak. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan sahur kita itu nanti kita akan mendapatkan barokah dan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.